Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari Project Inquiry. Project Inquiry adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari tahu, menyelidiki, dan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu. Dalam proyek ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat langsung dalam proses eksplorasi, pengamatan, eksperimen, dan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik atau masalah. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk pada ciri-ciri Project Inquiry. Yang pertama dapat kita ketahui yaitu berangkat dari pertanyaan yang membuat penasaran, dan yang kedua yang melibatkan penyelidikan langsung, observasi, wawancara, dan eksperimen. Dan yang ketiga ialah menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan analitis. Dan yang keempat adalah hasil akhir berupa laporan, video, atau presentasi. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Dan selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah membuat Project Inquiry. Yang pertama dapat kita ketahui yaitu merumuskan pertanyaan, yaitu siswa diajak menyusun pertanyaan yang ingin dijawab. Dan yang kedua ialah mencari informasi, yang dimana di sini ialah menggunakan berbagai sumber yaitu buku, internet, wawancara, dan eksperimen. Dan yang ketiga ialah menganalisis data, yang dimana di sini siswa mengelola dan menyimpulkan temuan mereka. Dan yang keempat ialah menyusun hasil temuannya, itu membuat laporan, video, atau media lain sebagai hasil akhir. Dan yang kelima ialah mempresentasikan atau menyampaikan hasil proyek kepada teman, sekelas, atau publik. Selanjutnya kita masuk pada tujuan Project Inquiry, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan rasa ingin tahu dan semangat belajar siswa. Dan yang kedua ialah mengembangkan kemampuan memecahkan masalah secara mandiri. Dan yang ketiga ialah membiasakan siswa untuk berpikir logis, sistematis, dan reflektif. Dan yang keempat ialah mendorong kerjasama, yaitu komunikasi dan tanggung jawab dalam tim. Dan selanjutnya ialah kita akan masuk pada manfaat Project Inquiry bagi siswa. Yang pertama yaitu kita dapat mengetahui yaitu meningkatkan rasa ingin tahu, yang dimana siswa terdorong untuk bertanya dan mencari jawaban sendiri, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Dan yang kedua ialah melatih berpikir kritis dan analitis, yang dimana di sini siswa belajar menganalisis data, membuat kesimpulan, dan mengevaluasi informasi secara logis. Dan yang ketiga ialah mengembangkan kemandirian dalam belajar, yang dimana melalui proses inquiry siswa belajar mengatur proses belajarnya sendiri dan merancang pertanyaan hingga mencari solusi. Dan yang keempat ialah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, yang dimana siswa dihadapkan pada situasi nyata atau masalah kontekstual yang menuntut penyelidikan dan solusi. Dan yang kelima ialah mengasah keterampilan komunikasi dan kolaborasi, yang dimana di dalam proses inquiry siswa sering bekerja dalam kelompok dan menyampaikan hasil penemuan secara lisan dan tertulis. Dan yang keenam ialah belajar melalui pengalaman nyata, yang dimana kegiatan seperti eksperimen, wawancara, atau observasi membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Nah, jadi di sini kita akan menyaksikan video tentang pembelajaran Project Inquiry. Selamat menyaksikannya teman-teman. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik bu, baik bu, baik bu. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan menggunakan model Project Inquiry. Kita akan menjawab pertanyaan yang sangat penting, yaitu bagaimana air bersih dihasilkan dari air limbah. Kalian akan menyelidiki, melakukan eksperimen sederhana, dan membuat video laporan kalian sendiri. Siap anak-anak? Ayo kita mulai. Nah, untuk menjawab pertanyaan utama, apa saja pertanyaan utama yang bisa kalian pikirkan anak-anak? Apa itu air limbah? Bagaimana cara menyaring air kotor? Apakah air saringan bisa langsung diminum? Nah, di sini siswa akan melakukan eksperimen, yaitu menyaring air kotor menggunakan alat sederhana, yaitu dengan menggunakan botol plastik, kerikil, pasir, air aktif, dan kapas.
Wow, airnya jadi jauh lebih bersih ya. Dari buku kami tahu bahwa air limbah diolah secara bertahap, yaitu administrasi, filtrasi, dan desinfeksi. Siswa mendiskusikan hasil eksperimen mereka di papan tulis bersama guru mereka. Setelah disaring, air memang tampak bersih, tapi tetap tidak bisa langsung diminum. Ya betul, proses desinfeksi untuk membunuh bakteri. Tepat sekali anak-anak, kalian telah memahami pentingnya proses lengkap dalam pengolahan air limbah. Air limbah dapat diubah menjadi air bersih melalui beberapa tahap. Proses pentingnya termasuk penyaringan, pengendapan, filtrasi, dan desinfeksi. Peralatan sederhana bisa membantu, tapi untuk air layak minum tetap butuh teknologi profesional. Luar biasa, kalian sudah belajar banyak melalui proyek inquiry hari ini. Belajar tidak hanya dari buku, tapi dari proses menyelidiki dan mencoba sendiri. Baik, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di hari berikutnya.